Bayangkan, kau mengabdikan seluruh hidupmu untuk ilmu. Mengembara ribuan kilometer, melewati gurun, badai, dan rasa lapar, hanya untuk satu tujuan, menjaga kemurnian ajaran Nabi. Namun ketika ilmu itu akhirnya kau miliki, bukan tepuk tangan yang kau terima, melainkan penolakan, cacian, pengasingan, bahkan fitnah dari orang-orang yang dulu memujamu. Beginilah kisah seorang ulama besar. Seorang lelaki yang ditolak oleh kaumnya sendiri. Namun namanya justru menjadi abadi di seluruh dunia sampai hari ini. Sebelum masuk ke perjalanan hidup sang ulama, pastikan teman-teman dukung channel ini dengan klik subscribe dan like karena dukungan dari kalian membuat kami terus semangat membagikan kisah sejarah Islam yang luar biasa. Sekarang, mari mulai kisahnya. Bagian 1, Perjalanan seorang anak yatim. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, lahir pada tahun 810 di kota Bukhara, Asia Tengah. Ia lahir dari keluarga yang terhormat dan ahli agama. Tapi takdir berkata lain. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ia tumbuh sebagai anak yatim. Sang ibu menjaga dan mendidik Muhammad kecil dengan penuh cinta. Sejak sangat kecil, ia sudah memperlihatkan sesuatu yang di luar kebiasaan, kekuatan hafalan dan kecintaan pada ilmu. Di usia 10 tahun, ia telah menghafal ribuan hadits. Di usia 15 tahun, ia sudah percaya diri mengoreksi hafalan para guru, sebuah kemampuan yang membuat takjub banyak ulama. Namun Muhammad kecil tidak puas. Ia ingin mengumpulkan hadits langsung dari sumbernya. Maka dimulailah perjalanan panjang. Bagian 2, Pengembaraan sang penuntut ilmu. Ia meninggalkan kampung halaman. Berjalan ke kota-kota besar, Mekah, Madinah, Mesir, Damaskus, Baghdad, Basrah, Kufah, dan banyak lagi. Ia tidak memiliki banyak harta. Seringkali ia tidur di masjid. Terkadang makan hanya sekali dalam beberapa hari. Tapi ia bertahan karena gairahnya terhadap ilmu begitu kuat. Di setiap kota, Imam Bukhari mendatangi para ulama, mendengarkan, menulis, menghafal, dan meneliti setiap hadits. Ketika sebagian ulama cukup dengan mendengar, ia menguji kebenaran dan sanadnya. Ia tidak menerima satu hadits pun kecuali setelah melewati syarat kesahihan yang sangat ketat. Perawi harus adil. Perawi harus kuat hafalannya. Sanad harus bersambung. Tidak ada cacat dalam riwayat. Tidak ada penyimpangan tersembunyi. Dari 600.000 hadits yang ia kumpulkan, hanya 7.275 hadits yang lolos untuk masuk ke karya monumentalnya. Buku terbuka Syahih Al-Bukhari. Sebuah kitab yang hingga hari ini dianggap buku paling syahih setelah Al-Quran. Pada puncak karirnya, orang-orang menyebutnya Amirul Mu'minin fil Hadits, pemimpin seluruh umat dalam ilmu hadits. Tetapi kejayaan itu tidak bertahan lama. Bagian 3, Fitnah, penolakan, dan pengasingan. Ketika ilmu datang, kedengkian pun ikut muncul. Kepopuleran Imam Bukhari membuat sebagian orang iri, khususnya beberapa ulama yang kedudukannya terancam. Di antara mereka adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, seorang tokoh besar di Bukhara. Awalnya ia memuji Imam Bukhari. Namun suatu hari terjadi perbedaan pendapat masalah akidah mengenai lafaz Al-Quran. Imam Bukhari menjawab dengan sangat hati-hati, tetapi kata-katanya dipelintir oleh musuh-musuhnya. Fitnah pun menyebar. Majelis-majelis menolak haditsnya. Orang-orang mulai menjauhinya. Tetapi itu belum selesai. Akhirnya datang perintah dari penguasa Bukhara, Khalid bin Ahmad. Sang penguasa memerintahkan Imam Bukhari mengajar anak-anaknya secara privat, bukan di masjid. Imam Bukhari menjawab dengan tegas. Ilmu tidak boleh dihinakan dengan mendatangi pintu para penguasa. Barang siapa ingin belajar, hendaklah ia datang ke masjid. Jawaban itu membuat penguasa marah besar. Hukuman jatuh, Imam Bukhari diusir dari kampung halamannya sendiri. Bayangkan, kota yang menjadi tempat kelahirannya, yang dibanggakannya, justru menjadi tempat yang membuangnya. Di tengah malam, tanpa disambut siapapun, Imam Bukhari meninggalkan Bukhara. Seorang ulama agung diusir, hanya karena kejujurannya dalam menjaga ilmu. Bagian 4, Kesendirian, doa, dan akhir hayat. Ia pergi ke sebuah desa bernama Hartang, tidak jauh dari Samarkand. Di sana, ia tinggal hanya bersama beberapa murid setia yang tidak meninggalkannya. Dalam sepi, ia sering berdoa. Ya Allah,
Jika bumi telah terasa sempit bagi mereka karena diriku, maka ambillah aku kepada MU. Pada malam Idul Fitri tahun 870 Masehi, Imam Bukhari jatuh sakit. Di saat yang sama, sebuah kabar datang penduduk Samarkand ingin menjemputnya kembali. Seolah dunia mulai membuka pintunya lagi. Namun takdir berkata lain. Sebelum ia sempat kembali, Imam Bukhari wafat. Di malam penuh kemuliaan. Dengan dada terangkat dan senyum yang tidak hilang dari wajahnya. Para murid menangis, musuh-musuhnya terdiam, dan sejarah mengukirkan namanya. Bagian 5 keabadian nama. Mereka yang pernah memfitnahnya, tertelan oleh waktu. Nama mereka menghilang di lembaran sejarah. Namun nama yang dulu ditolak dan diusir itu, kini diingat di seluruh dunia. Hari ini, di seluruh penjuru bumi. Di masjid, di pesantren, di universitas, di perpustakaan. Kitab Sahih Al-Bukhari masih dibaca, dipelajari, dan dijadikan rujukan utama. Bahkan seseorang yang mungkin tidak pernah tahu sejarah Islam sekalipun, pasti mengenal nama Al-Bukhari. Penolakan tidak menghentikannya. Fitnah tidak mematahkan semangatnya. Pengasingan tidak menghilangkan kejayaannya. Dialah bukti bahwa kebenaran kadang kalah di dunia, tapi selalu menang di akhir. Bagian 6, warisan ilmu yang mengubah dunia. Setelah wafatnya Imam Al-Bukhari, banyak murid yang membawa ilmu beliau ke penjuru dunia. Di antara yang paling terkenal adalah Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Sebagian dari nama itu kemudian menjadi penyusun kutub hadits terbesar dalam sejarah, yang hari ini kita kenal sebagai Kutubus Sittah, 6 kitab induk hadits. Dan tahukah Anda? Dari 6 kitab itu, yang berada di urutan pertama, yang paling syahih, adalah Sahih Al-Bukhari. Di banyak universitas Islam di seluruh dunia, mata kuliah hadits selalu dimulai dengan satu kalimat. Kitab paling terpercaya setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Ilmu yang dulu membuatnya diusir, kini menjadi pegangan seluruh umat manusia. Sebuah ironi, yang hanya dapat ditulis oleh takdir Allah. Bagian 7, jejak fisik yang bertahan ribuan tahun. Di desa kecil bernama Hartang, tempat di mana Imam Al-Bukhari meninggutup usia, dibangun sebuah makam sederhana. Berabad-abad kemudian, penguasa, ulama, cendekiawan, dan jutaan umat Islam datang dari seluruh dunia untuk berziarah. Pada pertengahan abad ke-20, pemerintah Uzbekistan memugar lokasi tersebut. Kini, tempat yang dulu menjadi tempat pengasingan, telah menjadi lokasi paling bersejarah di negaranya. Bayangkan, dulu ia ditolak dan disuruh pergi dari kampung halamannya. Tetapi sekarang, negerinya bangga memajang namanya di museum, mata uang, dan institusi pendidikan. Sang ulama tidak pernah meminta kehormatan itu. Ia hanya ingin menjaga kebenaran ilmu. Namun Allah berkehendak. Orang yang menjaga agama, Allah akan menjaga namanya. Bagian 8 pelajaran untuk zaman ini. Kisah Imam Al-Bukhari bukan hanya sejarah, tapi juga cermin bagi kehidupan kita hari ini. Ia menunjukkan bahwa kesuksesan sejati tidak diukur oleh tepuk tangan manusia, tetapi oleh nilai ketulusan. Ia mengajarkan bahwa orang benar pun bisa difitnah, dan itu bukan bukti bahwa ia salah. Ia membuktikan bahwa kebenaran tidak membutuhkan popularitas untuk menang, karena waktulah yang akan mengungkapkan semuanya. Dan mungkin, di antara kita ada seseorang yang sedang melalui apa yang pernah beliau alami. Disalahpahami, diremehkan, difitnah, ditinggalkan, tidak dihargai di tempat sendiri. Kalau hari ini kau sedang merasakan itu, ingatlah seorang ulama yang berjalan sendirian di malam pengasingan. Namun kelak namanya dikenal hingga seluruh umat Islam menyebutnya dengan hormat. Imam Al-Bukhari, sang penjaga hadits Nabi. Kesendirianmu hari ini bukan akhir. Ia bisa jadi awal perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Penutup. Itulah kisah ulama besar yang pernah ditolak, dihina, dan diasingkan. Namun Allah mengangkat namanya jauh di atas kemuliaan apapun yang dapat diberikan manusia. Semoga kita belajar darinya. Bahwa kebenaran mungkin berat di awal, tapi berbuah manis di akhir. Dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia jika dilakukan untuk Allah. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa subscribe,
Like dan share agar semakin banyak orang mengenal kisah sejarah Islam yang bisa menguatkan hati dan menambah iman. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Itulah, ulama ini ditolak, tapi namanya abadi di dunia.